Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ada suatu kali seorang sahabat makan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Salamah ibn al-Aqwa. Laki-laki ini makan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisimalihi, dengan tangan kirinya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kul biyaminika. Pakai tangan kanan makan. Jadi sahabat kau laki-laki kau makannya pakai tangan kiri. Ditogu dek Nabi, disapu langsung dek Nabi, karena dia melakukannya di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kul biyaminika. Makan pakai tangan kanan. Ndak sabui dek Nabi dah. Jangan makan pakai tangan kiri. Enggak. Tapi kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Dijawab dia laki-laki tadi dengan nada sombong, la astati'. Enggak tolok dia dan. Padahal tangan kanannya sehat. Indak ada sakitnya dah. Indak ada bedonya dah. Sehat. Dia menjawab itu dengan nada sombong, menolak nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai tangan kanan makanmu ni. Tolok rendah. Kalau bahasa orang awak dah, kalau bahasa di kampanya, dia nak sompok dan dulin. Lebih kurang macam itulah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lastata'tan. Ndakkan dia tolok-tolok dia angle ni. Berarti engkau tidak akan sanggup lagi, engkau tidak akan pernah sanggup lagi. Ma mana'ahu illa al-kibr. Inyo dek cuni itu tu, dia seperti itu. Ndak amu menemo nasihat tu, dek takabu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Salamah ibnu al-Aqwa mengomentari kisah itu? Fama rafa'ahu ila fihi. Sesudah itu laki-laki tadi tidak pernah sanggup mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Lumpuh tangan kanannya. Sullat yaduhu. Lumpuh tangan kanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berdasarkan hadis ini. Hadis ini masuk dalam sebuah kitab, dalam beberapa kitab, dalam bab adab makan dan minum. Tapi dalam kitab-kitab yang lain, hadis ini masuk dalam mencela perbuatan takabur. Dalam kitab lain masuk dalam
keutamaan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, ulama-ulama yang memegang zahir hadis mengatakan haram makan dan minum dengan tangan kiri selagi tangan kanan kita masih bisa dipergunakan. Iya, kau pas buana men kau. Sedang ada kopi, ada teh di depan kau pas buana kau dipakai kaji ke langsung. Jadi jenis tunda-tunda memakai kaji tu. Ulang balik berdasarkan hadis itu tu yang berpegang kepada zahir hadis, maka kata ulama haram hukumnya makan dengan tangan kanan, makan dengan tangan kiri, minum macam itu je. Tapi Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu dalam menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak layak untuk kita tinggalkan. Jadi ada ulama yang mengatakan tidak haram, tapi itu sunnah Nabi. Kadang-kadang penekanannya bukan pada tidak haramnya, tapi pada sunnah Nabinya. Uang kita kalau disebut tidak haram ni itu dipegang dia tidak haram sandanya. Tapi tidak didangun dia nyara bahasa itu sunnah Nabi. Tidak diperhatikan dia nyara yang tidak haram je kan yang diambil dia. Sama dia kalau beribadah, maupun tidak dibuat solat ba'diyah maghrib dah. Mengapa tidak dibuat solat qabliyah subuh dia? Sunat hukumnya ni. Tidak dinilai dia nyara bahawa sunat itu perbuatan yang digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia dimakannya ni busuk-busuk tu? Mengapa dia dibojokok ke masjid? Nya makruhnya. Yang terbayang dia makruh itu perbuatan yang kalau dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Jadi tidak apa-apa je dah. Bapak-bapak ni ibu-ibu yang saya hormati, kita memandang kepada dikerjakan atau tidak dikerjakannya sebenarnya. Yang kita pandang setiap perbuatan kita ini, setiap tindak tanduk kita ini disaksikan oleh Allah Ta'ala. Jadi makruh yang dilakukan, siapa yang akan membencinya? Sunat yang dilakukan, siapa yang akan menyukainya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita pandang itu Allahnya, bukan soal kita lakukan atau tidak kita lakukan. Mudah-mudahan yang bersedekah tambah banyak, tak harotonya. Ya. Kau tak lama bisa macam ni kau boleh. Sekitar 45 hari lah macam ni kau kayaknya. Sudah subuh Balik ke yang tadi balik. Jadi apa pelajaran dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi itu? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang terhormat dengan menggunakan tangan kanan kita. Termasuklah memberi dan menerima. Kalau ditanya ambo pribadi, ambo termasuk yang berpendapat bahwa makan dan minum, memberi, menerima, menulis atau perbuatan-perbuatan terhormat lainnya dengan tangan kanan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang terlanjur makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dia ambo ndak haram dah, cuma tidak beradab. Ndak beradab dah. Dan kadang-kadang yang tidak beradab tu kan selalu kita menyebutin bahwa adab tu di atas ilmu. Adab tu di atas ilmu. Berilmu banaunya tapi ndak beradabnya dah, maka ndak pas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pelajaran yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita, sekaligus menuntut kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan. Ada hadis yang lain mengatakan
Nabi mengajarkan, apa kata Rasulullah? Ya ghulam samillah. Nak ni sabui Allah Ta'ala. Nyo nak makan leh. Hidangan ada di depannya. Ya ghulam samillah. Sabui Allah Ta'ala. Ni kalau nak makan, nak minum, sabui Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak merokok tak boleh dibuat turun tu. Jangan dipakai lu untuk merokok lah. Nya merokok ke? Nya serba susah je menyabui dia kan. Iya. Nya banyak dia awak kena macam itu. Jadi ni nya untuk menghilangkan makaruh merokok ke baca bismillah ni. Jadi sebelum merokok tu nak boleh jangan makruhnya baca bismillah ni. Itu tak masuk kaji itu dah. Dan itu dah. Samillah nanya. Ya ghulam kul biyaminika. Makanlah dengan tangan engkau. Ya ghulam kul mimma yalika. Makan yang ada di hadapan engkau. Itu tuntunan yang dilakukan, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak makan tu, baca nama sabui Allah Ta'ala, makan pakai tangan kanan, makanin dokek-dokek awak aja dulu. Jangan tiba-tiba nak tolong ulun apa tu. Padahal di depannya adanya. Di depannya dok mulai dari siko dulu. Akan dulu ambil depan awak dulu. Kecuali kalau hidangan itu beragam. Kalau beragam hidangan itu ndak apa-apa je dah. Yang tidak ada di hadapan kita boleh kita minta. Yang di depan kau umpamanya abui tawuk je umpamanya. Abui ubi. Itu nak ada cancang daging umpama. Indah apa-apa je awak minta ulu tu dah. Ulun tu seketik. Tapi kalau samanya kul mimma yalika. Itu yang pertama pelajarannya. Jadi bagi kita yang mengetahui, kita amalkan. Topik beko pai bodua, beko pai pesta. Ya kan ada undangan, diundang kita ada uang. Hanya di pesta tu kesadian ada uang, ada garpu sama sendok. Kan itu ya. Jarang betul pesta yang tidak menyediakan garpu dan sendok. Kalau makan di rumah makan, ada acara di hotel mamanya, makan di restorannya, disediakannya garpu dan sendok. Garpu di tangan kiri, sendok di tangan kanan. Jadi beko makan tu kiri dan kanan beko. Itu ndak kebiasaan kita tu. Itu ndak kebiasaan kita. Kalaupun disediakannya, biarlah disediakannya, jangan dipakai. Itu yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara keistimewaannya yang luar biasa, doanya mustajab. Doanya mustajab. Tidak ditolak doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang tadi itu pakai tangan kanan makan, kata Rasulullah. Apa ni nyo? Ndak tolak rene. Ndak tolak rene. Apa kata Nabi? Lastata'ta. Ndak kan dia tolak-tolak de angle ni. Itu bapak-bapak, ibu-ibu, dalam posisi Rasulullah itu sebagai seorang muallim, murabbi, sebagai seorang mursyidnya yang akan membimbing murid-muridnya dalam segala hal. Jadi ada masanya beliau guru ke bangi ke muridnya pada tompeknya. Beliau ndak apa-apa je dah. Kalau murid ke menangkau aja kojo. Ya, tidak mendengarkan gurunya, boleh guru memarahinya dengan cara-caranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimarahkannya dari ucapan yang tadi itu bukan hanya sebatas ucapannya saja, tapi takaburnya itu, sombongnya itu. Lekan mungkin nasihat dari Nabi ditolak. Nabi yang menyabuin kayaknya itu tidak main-main, ditolak deh.
Nak sompok dan dolin tu nak tolak dan ni. Lastata'ta. Kalau macam itu ndak dia kan tolak-tolak dewa anglen. Didongon di Allah Subhanahu wa taala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga bapak yang tadi itu menurut rawi hadis sulat yaduhu, langsung lumpuh tangannya, ndak pernah bisa dia menggerakkan tangannya oleh sesudah itu. Jika kalau ada orang suat ni menyabuin nasihat nin banau ke awak, dongon saja. Jangan ditingkah aja. Ni orang kita go hebat-hebat mengaji, pandai-pandai, sekolah tinggi-tinggi. Jadi ketika inya dinasihatinya, inya merasa apa yang terasa dia? Wallahu alam. Kalau betul salah yang kita lakukan itu lalu dinasihati, dangon aja. Kenapa? Karena agama ini adalah nasihat. Ad-dinu nasiha. Agama ko nasihat. Kan selalu kita mendangau wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling menasihatilah kalian dengan kebenaran, saling berwasiatlah dengan kebenaran, saling berwasiatlah dengan kesabaran. Ini kalau yang disabuin kayak kita do banau, temo tinggal yang menyabuin gogo harus lo pandai caranya. Harus pandai caranya. Nabi tadi mengajarkan sahabat ini untuk mengikuti arahannya, tapi dia menolaknya dengan sombong. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada yang agak tingginya nanti kan tolok-tolok orang lain. Dan memang semenjak saat itu kata Salamah ibni Al-Aqwa, ndak pernah laki-laki itu sanggup mengangkat makanan ke mulutnya, menggerakkan tangan itu. Ndak pernah. Fama rafa'ahu ba'da dzalika ila fihi. Ndak pernah dia sanggup lagi mengangkat tangan ke mulutnya. Itu yang kedua. Agama go nasihat. Agama go nasihat. Kalau ndaklah dia nasihat dah, ndak akan belungguk kita kini. Kan ya? Kalau ndaklah dek nasihat dah, ndak akan salat berjamaah gitu dah. Nya sodo tu nasihat dah. Kalau ndaklah dek nasihat dah, ndak akan silaturahim gitu dah. Nya nasihat itu dulu. Kalau ndaklah dia nasihat dah, ndak akan mendengarkan pengajian gitu dah, ndak akan beribadah gitu dah. Selagi ada jo nasihat maka itu tanda Allah Taala masih membukakan hati kita untuk menerimanya. Tinggal yang dinasihati amun ndak berubah. Yang menasihati lai pandai caranya. Itu aja deh. Itu yang kedua. Yang ketiga, di akhir hadis disebutkan kata Rasulullah, fama mana'ahu illal kibr. Illal kibru. Yang membuat dia tidak mengikuti arahan itu dek takabur. Takabur itu bapak-bapak, ibu-ibu, al-kibru itu sombong. Kita selalu mengartikannya dengan sombong. Di dalam riwayat lain disebutkan yang sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Itu sombong. Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu sombong. Dulu selalu kita ulang-ulang merasa diri baik, ndak apa-apa je orang. Ndak masalah. Sosok lah elok dan kini ndak apa-apa je dah. Sosok lah bela biar ibadah dan ndak apa-apa je dah. Ni tidak boleh tu belah bambu, bola bulu. Cenda apa orang membola bulu? Seperti apa orang membelah bambu? Ciek berpijak, ciek bertenggin. Itu yang sombong. Ya orang kalau nak bola bulunya ada yang dianyau dulu. Ada yang berpijak, ada yang bertenggikan. Kalau yang berpijak dua orang lain, yang ditenggikan du kita, itu ghamtun nas tu. Itu yang sombong tu. Sosok elok ibadah dan podo sianu tu lihat tu sombong tu. Sosok mantap ibadah dan podo sianu tu lihat tu sombong.
Dan Allah Subhanahu wa taala sabanci-banci ke sombong. Sabanci-banci. Sampai-sampai disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Ndak akan masuk surga dah. Ndak masuk surga dah. Siapa tu? Orang-orang yang ada sebesar biji sawi sombong di dalam hatinya. Yang sombong tu perangai setan, perangai iblis. Ketika disuruh sujud Allah Ta'ala, kau mua ndak amu aja dah. Apa nyinya? Ndak amu sujud tu? Ana khairun minhu. Ma mana'aka an tasjuda idh amartuka. Apa ndak amu sujud ketika dia perintahkan? Kata Allah Ta'ala, apa kata iblis? Ana khairun minhu. Engkau ciptakan dia dari api. Inyo Adam nu engkau ciptakan inyo dari tanah ni. Ya. Kau tambah ketek gua. Yang dari tanah tu Nabi Adam seorangnya konang-konang turu tu. Awak ndak dari tanah awak ko doh. Jangan salah-salahnya orang sesama je sama Nabi Adam ni. Manusia kan dari tanah ni. Yang dari tanah tu Nabi Adam nyo. Kita ndak dari tanah, kita kada min ma'in mahin. Dari air yang hina. Kok kan disabui je tanah tu dari saripati tanah, ndak apa-apa je. Ndak dari tanah dah. Ini dari tanah Nabi Adam nyo. Yang kadang-kadang disomonnya deh. Nabi Adam tidak diciptakan di tanah, ada wasionya. Kita diciptakan dari air yang hina, ada juga wasionya. Ya. Karena terlupa lo ni cakoh. Engkau ciptakan dari api ninya, inyo dari tanahnya ninya. Padahal tidak ada Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa api lebih mulia daripada tanah. Inyo sendiri merasa itu tu yang terkabur, merasa hebat seorang aja. Itu tu yang terkabur. Maka benci Allah Ta'ala tu. Al-kibriya ridainya. Ada hadis qudsi. Al-kibriya ridai. Kibriya tu merasa hebat tu selendang dayan, pakaian dayan. Man naza'ani fihi, siapa yang berabuiknya dengan dayan dan campak masuk neraka ni. Jadi orang-orang yang takabur itu nak memakai selendang Allah Ta'ala, nak memakai pakaian Allah Ta'ala. Apa maksud nak memakai pakaian Allah Ta'ala tu? Nak samunya sama Tuhan tu. Campak so, neraka so. Ya. Jadi tak boleh kita nak sesama sama Tuhan. Tapi kalau ada orang yang sombongnya ke awak, boleh dijawab dengan yang sama. Boleh dijawab dengan yang sama. Ganti bersedekah nomor. Ganti bersedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi takabur itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhkan kita dari berkah apapun yang kita lakukan. Itu pelajaran yang ketiga. Balik ke pangkal beliau. Jadi kalau ada suruh makanan di hadapan kita, minuman di hadapan kita, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Contoh itu sunnah Nabi, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau ada orang menasihati kita, siapa aja lah. Pepaji pun, anak-anak pun kalau menasihati kita, dangun aja. Mudah pada awak leh, dangun aja. Kalau yang disabui dia nyodo banau dan ketika itu kita melakukan kesalahan, dangun aja. Boleh jadi Allah Ta'ala yang mengutusinya untuk mengingatkan kita. Kalau ada macam itu je dan tiba-tiba je bercakap beko santri ke awak, kalau di pondok lah umpamanya. Tiba-tiba bercakap je santri ke kita diingat deh. Biarnya jangan situ buang sampah biarnya umpama. Iya. Mau kasih ke inyo.
Jangan wangi pula le. Potong bau ni. Potong umur baunya. Atau orang alun banyak makan garam le ni. Tak perlu lah. Apa dek? Kamu nak ngerti apa dek garam ukuran tu pak? Alun banyak makan garam le ni. Apa nak makan gula dia sabui? Tak perlu dah. Dangon aja. Itu yang kedua, yang ketiga, sombong tu penyakit hati. Sombong tu penyakit hati. Karena apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, apa je lah, boleh ditengok je dah, boleh dibuktikan. Apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, itu sombong punya andil yang luar biasa di situ. Sombong tu ada kontribusi sombong untuk membuat kita berdosa tu. Setidak-tidaknya inyo merasa inyo hebat ketika itu ndak amaluan ke Allah Taala. Itu minimal yang dimunculkan oleh sombong ketika itu. Jadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu yang perlu ambo sampaikan berkenaan dengan hadis yang tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka hati kita ke, agar kita menemu yang banau do banau dan salah do salah. Silakan Pak. Masih ada minum. Iya. Ambo termasuk suka makan jagung. Suka makan? Jagung. Jagung. Kalau nampak jagung, angin juga bawai. Iya. Oh, kamu di tangan kiri kanan. Dua tangan ya? Iya. Saking duanya lewo, bambui, angin. Iya. Film bambui kita nggak sadar, bobok ke jalan makan. Iya. Itu apa? Là cukui đâu mà đi. Iya. Iya. Sambil berjalan tu makan pula kan? Makan dulu ya. Iya. Jagung angin. Yang akan datang bagi-bagi kalau ada jagung, lupa itu yang akan datang. Jagung angin makan pegang dengan dua tangan, ya. Sudah itu bambui pula le nyode angin. Itu kadang-kadang babolo berjalan di awak berkawan-kawan umpamanya. Nyin ditagan dek Nabi itu makan pakai tangan kiri. Endak dua tangan lah. Pakai tangan kiri. Itu yang pertama. Menghembus makanan atau minuman itu memang sabui dari Nabi. La yatanaffasu ahadukum fil ina. Jangan bernafas tu mambui ke nongok ke bejana kita. Bejana itu tentu maksudnya tempat makan dan minum kita. Karena ambo sendiri kurang ambo mengertinya tu. Boleh dikoreksinya. Karena setiap kita menghembuskan sesuatu yang keluar itu kabarnya adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu tidak bagus. Tidak bagus. Itu kadang-kadang orang yang kelamaan bermasker, kok enggak salah paham. Kok enggak ada melawan pemerintah ke enggak? Orang yang kelamaan bermaskernya agak sengak sedikit dia. Kekurangan oksigen. Orang yang kekurangan oksigen otomatisnya enggak akan joni berpikir dulu. Karena oksigen kurang ke otaknya. Coba kita bayangkan uang yang tenggelam. Coba bayangkan uang yang tenggelam. Hal pertama yang akan hilang dari diri orang yang tenggelam itu kontrolnya. Kenapa? Oksigennya kurang. Tidak masuk oksigen ke otak leh. Uang kalau tidak kurang oksigen ke otaknya, tidak berpikir warna oleh. Kalau tidak berpikir warna oleh, tenggelam sudah tu leh. Jadi kalau kan bermasker, sekali-sekali disingkon je masker tu. Singkon masker. Nah boleh masuk oksigen. Jadi mambu itu memang adab makan dan minum je Pak. Ini tidak haram kan? Tidak ada hubungannya dengan halal ataupun haram, tapi itu adab makan dan minum kita. Nah kadang-kadang adab diate ilmu. Sudah itu berjalan memang ada larangannya. Makan berjalan memang ada larangannya. Makan dan minum toga boleh. Nabi pernah melakukannya. Cuman yang seancak-ancaknya duduk.
Yang sancak-ancaknya duduk. Jadi yang disebutkan tadi itu semuanya berhubungan dengan adab makan dan minum, tidak berhubungan dengan halal ataupun haram. Wallahu alam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang mana imam ya, Iya. tapi sebenarnya ada banding walau ayat. Iya. Sampai oleh dua satu ayat. Perbuatan itu ada yang aku sampaikan tadi yang dilarang oleh agama. Lalu bagaimana sebagai makhluk perbuatan yang kotor itu aja dia salah. Seperti itu. Iya. Adalah salah perbuatan. Sebab sebagai makhluk pemimpin sendiri. Ya. Ya. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, agama kita go nasihat. Iya kan? Ad-dinu nasihah. Agama kita go nasihat. Kalau ada yang nampak oleh kita perbuatan dari pemimpin kita, siapa pun uangnya, siapa aja lah. Pemimpin gue bisa jadinya kepala daerah kita, bisa jadinya kepala di desa kita, bisa jadinya kepala di RT RW kita, lain-lain sebagainya, di masjid kita dan lain-lain. Kalau nampak oleh kita perbuatan yang memang melanggar agama, maka berkewajiban kita menasihatinya. Cara menasihati itu datang ke inyo dulu ampek mata. Dua mata kita, dua mata inyo ampek mata. Ya. Ndak elok dah langsung dinasihati di depan orang banyak. Ndak elok dah. Apalagi perbuatan yang dilakukannya itu berhubungan dengan hal-hal yang kita sebutkan tadi, tidak langsung berhubungan dengan halal ataupun haram. Nasihatinya. Kalau ndak jua mau dinasihati dah, siapa kio-kionin masin lidahnya. Sabuin ke orang yang masin lidah tu tolong nasihati si anu tu. Nya dak dirangau den don. Larana jauhi nya ndak diindahkannya dah. Amin tak tolong den. Inya pemimpin kita, inya segala macam inya. Nasihatinya. Ya. Cuman jangan di depan orang banyak. Itu yang pertama. Itu jawaban yang cakor. Jadi kalau kan dinasihatinya, nasihati di depan, nasihati secara pribadi. Kecuali perbuatannya itu yang dilakukannya itulah menyangkut maslahat uang banyak. Kemaksiatan yang dilakukannya lah merusak uang banyak, lah mengganggu uang banyak. Ala boleh disabuinya dulu. Ndak apa-apa aja dulu. Itu pun elok cara tu. Ya. Lelok je cara dia. Tema indah ada kita go nin contoh Firaun kan. Kan ndak ada kita go nin contoh Firaun dari negara ko. Pemimpin-pemimpin kita. Itu pun kata Allah Taala wa qula lahu qawlan layyina. Musa, Harun, kalian kan pergi basuh sama Firaun kan? Ya, Firaun pun ndak seketik ada dosa nin menyabui. Apa dosa yang lebih tinggi mengaku diri sebagai Tuhan? Tidak ada dah. Ana rabbukumul a'la nanya. Dayan Tuhan kalian yang paling tinggi nya Firaun. Firaun tu pak, jangan dibayangkan bosau badan ndak. Firaun tu kocik uangnya. Ronda uang setinggi awak Indonesia nya. Indak contoh Nabi Musa badan dak. Jangan salah faham, uang kadang-kadang dibayangkannya Firaun tu luar biasa, kociknya. Dalam sejarah cuma itu mengakunya ana rabbukumul a'la, dayan Tuhan kalian yang paling tinggi ininya. Cuma itu salahnya apa kata Allah Taala kepada Musa dengan Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun, qula lahu qaulan layyina. Kalau kamu bercakap kini elok mu ni. Macam itu tu. Ya. Tapi kalau lah tidak ada uang, nak jawab apa-apa depan orang banyak dulu. Kalau lah tidak ada. Wallahu alam. Andai kata, betul lupa tadi. Andai kata, kau ambo nak menyebut siapa-siapa juga dah. Kau minta maaf.
Andai kata itu terjadi pada diri seorang imam, umpamanya, contoh yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, siapa aja lah, maka kewajiban kita pun untuk menasihatinya dengan cara-cara yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam. Apa yang perasaannya pendek ya, memang tidak tahan ya dengan dulu ya. Kalau lebih dia ada hubungan sama makanannya. Pertama dulu almarhum Buya pernah kami juga Buya mengikuti ilmu sihir Buya. Boleh untuk melawan orang-orang sihir. Yeah. Jadi bertemu segelintir, kemudian segelintir. Yeah. Jadi kemudian kalau bertemu lah dikandung sendiri al-wasail hukumil maqasid lil wasail. Hukum yang dimaksud. Dan memang ada orang melawan-lawan sombong Buya. Uang yang tak tahu diuntung dan lawan. Iya. Iyalah. Artinya melawan sombong sudah dan sombong. Iya. Ada orang ikutin yang tak tahan katanya. Uang tak meratung dia ada lawan yang iya. Nah, waktu tapi segelintir. Dia tidak ada waktu tidur. Iyalah. Ya, curhat nomor ni macam itu dulu. Curhat nomor. Kan tadilah lambu sampaikanlah. Uang sombong, kalau sombongnya ke awak, boleh dibalik dengan sombong yang untuk apa? Nak boleh tunduknya. Cuman kalau berlobby-lobby banau kok tersabui pula yang tidak elok mereka. Sihir boleh dilawan dengan sihir. Itu tu pendapat ada di dalam tafsir Sabuni. Tafsir tentang ayat Nabi yang berkenan dengan Nabi Sulaiman. Ayat sihir. Ya. Sihir tu ada. Ada kesannya ada. Dalam Al-Quran disabuin. Wa ma kafara Sulaiman walakinna sayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi sihir itu ilmu syaitan. Mereka mengajarkan orang untuk melakukan sihir. Dalam ayat itu efek sihir itu memisahkan antara suami dan istri. Bahasa awak aku boji. Boleh tanya ke Pak Imam kita nya hafal Al-Quran kan? Bahasa kampa yang mencarikan laki jo bini ko ku boji nomo. Kalau merokek laki jo bini pakasio nomo. Kan ada berlaku nama kan? Pakasio cik ku boji cik. Lai boleh belajar sihir dia. Belajar sihir hukumnya haram. Tapi andai kata ada orang yang memiliki sihir dan sihirnya itu untuk merusak orang lain dehnya dan tak bisa dilawan kecuali dengan sihir tu pula, maka beliau belajar sihir itu tu, sihir yang akan melawan sihir beliau tu. Bagi uang ini tu tak ada uang tu dah. Jangan beko aku jangan salah faham beko kau lu dari siko beko. Beliau sendiri ni. Nah, sudah itu campak lemu tu. Tak boleh dah. Ya, itu dalam keadaan terdesak. Yang membolehkan belajar sihir tu, silakan dirujuk kitab itu tu, tafsir Sabuni tu. Ada dalam tafsir Sabuni, dalam tafsir lain pun insyaallah ada. Insyaallah ada. Jadi, tak apa-apa je dah. Lagi pula itu kan segelintir pula namanya. Apa kayak gini kan? Tak. Ya. Mungkin seorang individu keterbatasan ilmu, yang kedua mungkin karakter daripada individu. Kemudian amalan lah ketika itu ini pada posisi ini dalam sombong tadi, sadar sesudah itu amalan-amalan yang bisa barangkali membina diri atau membina hati dalam Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kalau terlanjur kita sombong, maka andai kata sombong itu diungkapkan dalam kata-kata, maka wajib kita minta maaf kepada orang yang kita sobui. Cadiak dan pada angleh, hebat dan pada angleh, berarti kan ada uang berarti kan? Minta maaf kayaknya. Minta maaf orang yang terlangsung cakap dunia.
tamoon le amo wang mamoon dayannya lainnya alhamdulillah ni anda ada pode tin cakuru ni sorakan kepada Ta'ala. Yang kedua, apapun kesalahan yang kita lakukan ya banyaklah istighfar. Istighfar itu jalan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian, Inya Maha Pengampun ninya. Minta ampun. Ini kalau terlanjur istighfar. Sudah itu orang yang sombong biasanya uang yang copek menggelogak darahnya. Biasanya kah? Kalau copek menggelogak darah itu copek emosi. Biasanya uang-uang yang sombong kok orang-orang yang emosian. Untuk mengekang emosi kok kurangi makan je minum. Deh, pantang-pantang aja gitu. Kurangi makan je minum itu maksudnya perbanyak puasa. Nyo darah kita go dek lancarnya bapak-bapak ibu-ibu dek apa ke iyo nyo makan nyo minum dak berhenti-berhenti dah. Jadi jantung bekojo tawi aja kojo maksimal pula pompa darah dek emosian jadinya. Itu dia mako uang-uang yang bersuluk ndak boleh makan lauk, ndak boleh makan daging dah. Itu tu indak dek haram makan lauk atau makan daging ketika suluk dah. Ndak. Dia pun tak boleh makan daging atau makan lauk. Nya makanan tu memompa darah kita dengan copek. Orang yang dipompa darahnya dengan cepat, maka temperamennya tinggi. Kalau tinggi temperamennya, emosian dia. Kalau emosinya, tobik sombong lah. Jadi caranya banyak-banyak istighfar, sudah itu puasa. Itu tiube. Wallahu a'lam. Mau minta maaf. Silakan. Tadi sombong bu ya. Jadi yang mau tertarik itu sombong bu ya. Sombong itu kan pakaian setan bu ya. Jadi Allah itu wali sombong satu ya. Iya. Yang kedua, tadi awak tidak membahas sombong mati pun adalah berdosa. Tapi bagaimana bu ya? Awak kawan-kawan awak. Uang abang awak pas lagi ini adik-adik kaya memang hanya jadi itu kan berarti mak yang beringonya lah dalam hati bu ya sombong bu ya. Iya. Kalau masih di dalam hati masih antau kita dengan Allah Ta'ala, anda masuk dah. Kalau masih di dalam hati ini tidak boleh ke dikolun dari hati gitu. Yang tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Ta'ala lah bulianya sombong. Inyo do bulio sesodo. Karena memang inyo maha berkuasa. Yang berhak untuk melakukan sesodo go yang punya sesodo. Kita pun tak punya doh. Jadi tak boleh dia awak. Jadi kalau Allah Ta'ala sombongnya, masa bui dia al-kibriya ridai. Kibriya tu pakaian dia ni. Tak apa-apa je nya sombong. Nya memang punya inyo. Kita kan tak punya, titipan sesodo. Tak punya gitu. Waktu kita lah panjang lah. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan bermanfaat bagi kita bersama-sama, terutama bagi ambo pribadi. Dan ambo mohon maaf yang sedalam-dalamnya kalau ada dalam perkataan tadi yang tidak pada tempatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.